Setelah melalui pekan demi pekan yang suram, Manchester United akhirnya bisa kembali merasakan indahnya kemenangan. Yap, menjamu Aston Villa yang sedang on fire musim ini, Setan Merah mampu menang dengan skor tipis 3-2. Tentu saja kemenangan ini diraih dengan sangat susah payah. Pasalnya Setan Merah mesti tertinggal 2 gol lebih dulu sebelum akhirnya bangkit di babak kedua. Terlebih, MU sendiri harus berterima kasih kepada Garnacho yang di laga ini sukses membungkam segala hujatan yang ia terima usai laga melawan West Ham beberapa hari lalu lewat brace-nya. Selain itu, jangan lupakan pula kerja keras Højlund yang sampai menangis usai mencetak gol perdananya buat MU di EPL. Sebuah hasil yang seolah membuktikan kalau MU ini sebenarnya bisa kok menang, asal yaitu gak main leda-lede dan punya fighting spirit tinggi. Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford. Tentu bagi Setan Merah, laga ini dirasa sangat penting. Pasalnya sebelum ini MU sama sekali nggak pernah menang dalam 4 laga terakhir. Dan parahnya, nggak bisa bikin gol pula. Untuk itu sebisa mungkin melawan Aston Villa di Old Trafford, Setan Merah akan mencoba segala cara buat menang. Apalagi ini juga demi rekor yang mesti mereka jaga sejak 1970-an, di mana MU nggak pernah kalah di masa Boxing Day. Nah, di laga ini, Ten Hag udah sedikit lega nih, sebab Eriksen udah bisa main lagi. Yap, kehadiran pemain asal Denmark itu sedikit banyak mampu membuat lini tengah MU lebih hidup. Dan at least Ten Hag punya cukup opsi, gak kayak kemarin, di mana benchnya isinya bocil-bocil akademi yang masih bau kencur. Untuk itulah Ten Hag pede timnya bisa menang di laga ini. Yap, meski begitu semua orang juga tahu kalau Aston Villa bukanlah lawan yang enteng. Anak asuh Unai Emery sedang on fire musim ini dan tampil mengejutkan dengan ada di posisi 3. Dan itu terbukti kalau The Villa mampu unggul 2 gol di babak pertama. Nah, melihat itu semua, fans MU kembali dibuat cemas dan khawatir kalau tim kesayangan bakal kalah lagi. Karena meski dapat bejibun peluang, gak ada satupun yang bisa berbuah gol di babak pertama. Nah, memasuki babak kedua, permainan MU ini bak bumi dan langit. Entah kerasukan apa, intensitas dan fighting spiritnya jauh lebih tinggi. Meski secara statistik kedua tim ini lebih cenderung seimbang, di mana MU mampu melepas total 7 shots on target dari 13 kali percobaan dengan 1 big chance. Sedangkan tim tamu mampu melepas total 4 shots on target dari 10 kali percobaan dengan 2 big chance yang didapat. Sesuatu yang membuktikan kalau sebenarnya MU ini masih banyak celah. But that's okay, karena pada akhirnya MU ini mampu mencetak 3 gol lewat brace Garnacho dan 1 gol Højlund yang membuat MU menang 3-2. For the home fans at least, there could be no more fitting scorer than Rasmus, who reacted quickest and rammed the ball home after Bruno Fernandes corner. Ya, di laga ini harus diakui kalau penampilan terbaik datang dari Garnacho, di mana pemain 19 tahun itu mampu jadi inspirasi kemenangan MU lewat brace-nya. Bahkan nih, kalau 1 golnya nggak dianulir, maka Garnacho bisa aja mencetak hat-trick. Namun terlepas dari itu semua, penampilan Garnacho di laga ini seolah membuktikan kalau ia nggak goyah meski dapat hujatan sana-sini terkait penampilan buruknya, khususnya di laga versus West Ham beberapa hari lalu. Ya, bagi Garnacho, ia sebisa mungkin ingin meniru mentalitas dari idolanya, Cristiano Ronaldo. Dan selalu ingat pesan yang disampaikan Ronaldo terkait mentalitas. Dan itu benar-benar ia tunjukkan di laga ini, sehingga membuat dirinya bisa tampil on fire. Dilansir dari Retro, Ronaldo sendiri pernah berujar jika mentalitas bagi pesepak bola sangatlah penting. Karena jika mentalnya lemah dan mudah goyah, ataupun cepat puas, ya udah nggak akan bisa berkembang. Jika Anda punya talenta tetapi tidak mengasahnya, maka Anda tak akan memenangi apapun.
Kalau Anda berpikir sudah sempurna, maka Anda tidak akan pernah jadi seperti itu. Jangan biarkan rintangan kecil menghalangi jalan menuju kemenangan. Ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari tantangan yang dihadapi, ucap Ronaldo. Sementara itu, Højlund yang pada akhirnya mencetak gol perdana di IPL tampak emosional karena baginya gol ini sangat berarti dan terlebih ini adalah gol kemenangan bagi MU. Untuk itu ia bertekad akan bekerja lebih keras agar bisa mencetak gol-gol berikutnya dan membantu MU untuk menang. Saya orang paling bahagia yang masih hidup saat ini. Sudah lama tidak bertemu, tapi ya saya senang. Kami percaya sampai akhir. Kami menunjukkan banyak karakter hari ini. Saya mencetak beberapa gol di Liga Champions, tapi sudah lama tidak bermain di Liga Premier. Saya senang mendapatkan yang pertama, dan saya berharap dapat mengembangkannya, ucap penyerang asal Denmark itu usai laga. Ya, pada akhirnya kemenangan ini untuk sementara pasti bisa membuat kepercayaan diri pada pemain MU meningkat. Sebab yang dibutuhkan MU dalam kondisi krisis pemain seperti ini emang begitu. Gak peduli caranya gimana, mau main cantik atau pragmatis, pokoknya intinya bisa menang dulu. Karena jika itu berhasil dilakukan secara konsisten, kepercayaan diri akan naik dan barulah secara permainan MU ini bisa jadi lebih oke. Dan semoga aja nih MU ini gak kumat-kumatan lagi. Sebab kita tahu sendiri kan, kalau tim yang satu ini sering PHP kepada fansnya. Kadang di satu hari MU ini mainnya bisa sangat bagus, fighting spirit tinggi. Besoknya melewat lagi dan kalah lagi. Untuk itu sekali lagi buat fans MU, terus berdoa aja moga-moga para pemain bisa insyaf beneran. Sebab kalau masih angin-anginan gitu, ya udah, pada akhirnya nggak akan kemana-mana juga. Yang ada tiap pekan isinya trending hasil dari komedi setan merah. Maka sekali lagi, buat fans MU, jangan lebay hanya karena bisa menang di laga ini. Tetap enjoy the moment dan support selalu tim kesayangan, oke?